Salahkah bila aku pendiam? Teman-teman, saya ingin berikan edukasi mengenai jenis-jenis pendiam. Pertama, ada pendiam yang selektif. Artinya, saya misalkan terhadap orang asing, saya pendiam. Terhadap keluarga yang datang sesekali ke rumah, saya bicara secukupnya, seperlunya. Tapi kepada sahabat dekat, wah pecah. Bisa ngomong apa aja, bisa ngakak-ngakak, bisa curhat-curhatan. Itu pendiam selektif. Lihat-lihat tergantung keadaan. Nyaman di mana, terbuka di mana. Merasa asing, merasa nggak secure di mana, maka tertutup di situ, pendiam di situ. Ini sangat-sangat normal dan ini adalah hak. Haknya saya, haknya kamu, haknya semua orang. Kita nggak bisa dipaksa vokal dimanapun. Bisa sih, tapi ya kita nggak mau. Yang kedua, ada pendiam karena terintimidasi, takut, atau ada sejarah trauma. Dia akhirnya jadi diam. Karena takut kalau bicara nanti salah. Kalau bicara nanti merasa nggak nyaman. Ada perasaan insecure, perasaan nggak nyaman, perasaan takut yang amat besar. Baik yang dia sadari atau yang di alam bawah sadar. Yang dia sadari itu misalkan, aku takut ngomong, nanti mama nyalain lagi. Aku nggak mau bicara lah, nanti bos malah menyudutkan aku. Itu ketakutan yang sadar. Ada ketakutan yang tidak sadar. Kenapa ya? Gue tuh kayak nggak bisa ngomong aja. Gue kalau mau ngomong tuh bibir kayak susah digerakkan. Kalau mau bicara tuh kayak deg-degan gitu, berdebar-debar gitu, kayak nggak bisa gitu. Nah itu ada ketakutan terpendam. Itu biasanya karena ada trauma atau intimidasi di masa lalu yang dia sendiri udah nggak ingat karena udah kelamaan. Atau itu trauma yang sangat berat tapi direpres. Repres itu artinya ditekan ke dalam. Repression, ditekan ke dalam. Sampai-sampai kita nggak ngeh ada apa sih. Tapi yang kita rasakan hanya kok nggak bisa ngomong ya. Kok berat ya. Kok berdebar-debar untuk ngomong ya. Lebih dari 60% masalah psikologis adalah hal-hal yang dulu pernah terjadi, berat banget, tapi oleh alam bawah sadar disimpan di sebuah peti dan dikunci. Sampai-sampai kita, sang pemilik peti itu nggak tahu apa yang ada dalam peti itu. Sebenarnya bukan nggak tahu sih, tapi oleh alam bawah sadar sengaja disembunyikan. Karena dia tahu itu trauma berat, dia sembunyiin. Kalau terus terekspos, terpapar, itu membuat kita jauh lebih tidak nyaman. Maka ditutupi. Sehingga kita masih bisa beraktivitas yang lain-lain. Tapi untuk kegiatan tertentu yang terkait soal trauma itu agak terhambat untuk aktif. Untuk bicara jadi nggak seaktif dulu. Untuk berinisiatif jadi nggak seaktif dulu. Untuk mengambil keputusan jadi ragu-ragu, banyak hambatan. Menunda-nunda pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Maka suatu saat Anda perlu juga berjumpa dengan terapis untuk digali ada apa. Apakah ada suatu trauma yang dikunci dalam peti? Karena begitu itu dibongkar dan direkonsiliasi, didamaikan, disembuhkan, wah itu enak banget. Kita melangkah apa-apa jadi enak. Hidup jadi maksimal. Yang ketiga, ada orang pendiam memang tipe kepribadian. Dan ini adalah hak. Dia sangat menikmati. Dia nggak merasa tertekan, nggak merasa terbeban. Enak banget bagi dia diam-diaman, enak. Tipe pendiam itu orang yang kebutuhan me time-nya paling tinggi. Semua orang butuh me time, tapi tipe pendiam butuh me time sangat-sangat amat banyak. Ini semua tergantung derajat ya. Ada yang sangat-sangat pendiam, ada yang pendiam saja. Kayak saya nih, aslinya saya itu pendiam. Tapi bukan yang sangat-sangat pendiam, pendiam saja. Mas ngaku pendiam, tapi di YouTube vokal banget, banyak bikin video, banyak bicara. Emang pendiam nggak boleh kerja? Saya kalau jadi dosen juga saya akan bicara. Tapi saya nggak yang heboh-heboh, yang banyak ngomong gitu. Apa-apa diomongin, lemes banget apa-apa diomongin. Ngomong, tapi kan relatif. Tidak seperti orang yang apa aja diomongin. Apa aja. Misalkan, baru ketemuan sama seseorang. Sorry aku terlambat, soalnya tadi pas udah mau jalan, gerimis, aku balik lagi deh. Itu jemuran belum diangkat, aku angkat dulu. Yang gitu-gitu kan hanya orang yang ekstrovert banget yang bisa ngomong sampai jemuran apa kepada orang yang baru dikenal. Orang pendiam bekerja sebagai guru, dia ngomong, dia vokal. Orang pendiam ketika dia bekerja sebagai pembicara, dia bicara. Tapi begitu untuk hal-hal yang privasi, ya dia akan diam. Lihat ketika dia menikmati hari liburnya. Oh, dia seneng banget menikmati kesunyian, suasana yang diam.
Saya itu paling hobi pergi ke tempat alam yang indah tapi yang sepi. Kalau kamu lihat di video saya nih, semua video saya itu video-video pemandangan yang itu saya ambil pakai HP saya sendiri. Di tempat yang sunyi, sepi. Wah, enak banget deh. Saya kalau ke kafe pun cari kafe yang sepi. Kalau rame-rame tuh kayak nggak enak gitu. Bukan karena pusing atau fobia sosial, beda loh ya. Ada orang ketika di keramaian dia pusing, dia nggak nyaman. Nah itu ada trauma tentang keramaian. Misalkan waktu kecil atau waktu remaja atau kapan gitu di masa belakangan ini pernah dipermalukan di depan umum. Makanya wahai orang tua tidak boleh memarahi anakmu di depan umum. Tidak boleh, haram hukumnya. Ada kemungkinan dia akan fobia sosial nanti. Karena di tempat umum dia pernah disakiti, pernah dipermalukan. Kalau saya cari kafe yang sepi bukan berarti saya itu trauma, bukan. Saya nggak suka hiruk pikuk yang orang cicet. Kadang-kadang kan yang gitu-gitu tuh kita nggak ngeh tuh. Orang sambil ngobrol-ngobrol, ada gerakan memiringkan pantat agak ke kiri, sambil kepala menoleh kiri kanan, itu lagi buang angin tuh. Burak-kakak. Bercanda ya. Tempat-tempat ramai seperti itu saya nggak suka, lebih suka keheningan. Siapa di sini suka keheningan juga? Nah sekarang kembali ke pertanyaan. Salahkah aku bila aku pendiam? Tidak salah. Bila itu selektif, tergantung keadaan. Tidak salah bila itu memang tipenya kamu. Tapi yang kedua tadi yang saya jelaskan itu perlu diterapi. Perlu disembuhkan. Ada apa-apa yang nggak betul, nggak beres, kita beresin. Lemari pakaian berantakan aja kita beresin. Masa jiwa kita enggak? Kita udah tahu ada trauma, ada luka, ada mental block, tapi kita biarin aja. Berharap waktu menyembuhkan. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau lemari pakaian yang berantakan kamu beresin, jiwa kamu enggak. Berarti kan seolah-olah pakaian jasmani itu lebih penting dibanding jiwa batiniah. Baik demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Inilah 7 tanda bahwa kamu sudah harus diterapi. Terapi psikologis. Tanda pertama. Kamu itu sudah mulai nggak siap ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati kamu, menyinggung perasaan kamu. Kalau dulu mungkin ketahanannya kuat. Orang mau gosip, fitnah, atau orang nggak menghargai kamu masih bisa yang, ya nggak apa-apa. Jadi tanda pertama, ini soal ketegaran. Sudah nggak setegar dulu gitu. Mulai yang, mudah marah, digigit nyamuk aja luka batin gitu. Mulai yang kesabarannya udah drop. Orang kalau ketegarannya sudah mulai turun, itu bukti bahwa, itu tanda bahwa ini udah penuh nih. Mendem sedih, mendem marah udah penuh. Ya. Oke, saya berikan analogi ke yang lain sedikit meskipun nggak ada hubungannya, tapi itu bisa cukup menjelaskan. Contoh, kamu lagi nahan BAB. Wah, lagi ngantri di toilet umum. Ditambah lagi sambil nguping yang di dalam tuh siul-siul, nah, santai dia gitu. Atau buka-buka Instagram, nonton YouTube-nya gua lagi. Buset deh ini orang, nggak tahu orang lagi ngantri nonton YouTube, kelamaan nanti woi. Bisa mendadak sensitif gitu, karena lagi penuh gitu. Nah ini bicara penuh, usus besar ya. Menampung kotoran kan, harus dikeluarkan. Apalagi beban perasaan, gudang jiwa. Tanda kedua, bahwa kamu sudah butuh terapi psikologis. Yaitu, dalam menjalani hidup, semangat kamu itu udah nggak ada. Dunia tuh kayak hitam putih aja, ngerti nggak? Udah nggak ada excitement. Coba bayangkan waktu kamu SD, SMP, atau TK misalkan, yang kalau kamu bangun pagi tuh mau ke TK atau ke sekolah SD atau ke SMP tuh, ke sekolah tuh, tau nggak? Greget, tau nggak? Antusiasme, excitementnya. Atau waktu lulus kuliah, akhirnya aku lulus, saatnya kerja, asik, excitement, gairah gitu. Jadi itu indikator tentang psikologis juga. Semangat hidup, gairah. Jadi hidup kamu tuh penuh warna, ya, nggak yang hitam putih. Jadi kalau belakangan sudah mulai apatis, mulai nggak percaya diri, mulai nggak punya semangat, gampang putus asa,
Ya hidup tuh kayak, mohon maaf saya ini cuma analogi ya, kayak zombie gitu loh. Kemana-mana kayak nggak bawa nyawa gitu, ya kan? Kosong gitu, mukanya muka-muka yang gemeng. Muka gemeng tuh muka-muka yang kurang gimana gitu ya. Nah itu, karena ketiadaan semangat itu indikator bahwa rasa berharga kamu tuh rontok. Terlalu sering disakiti, terlalu sering diabaikan, diambil haknya, dikhianati, dijatuhkan, dan lain sebagainya. Rasa berharga rontok sehingga semangat hidup tidak ada. Tanda ketiga bahwa kamu sudah butuh terapi psikologis. Kualitas tidur. Wah, kalau tidur tuh mimpi buruk, ngigau, kayak berantem. Kalau bangun pagi tuh kayak nggak tidur gitu. Kayak habis berantem gitu. Karena tidur yang berkualitas, walaupun cuma tidur 4 jam, tapi blek kayak gedebok pisang yang digotong ke masjid juga nggak berasa gitu. Tidur hilang gitu. Karena ada orang tidur yang ngawang-ngawang gitu ya, antara sadar sama enggak gitu. Itu walaupun tidur 10 jam ya bangun tuh kayak nggak tidur gitu. Kenapa saya bilang bahwa kualitas tidur juga mencerminkan bahwa ini butuh diterapi psikologis atau tidak? Karena kalau kamu tidur, kamu hilang, berarti alam bawah sadar kamu tuh kondusif, off. Okay? Tapi kalau selama kamu tidur, ngigau, mimpi buruk gitu ya, segala macam lika-liku alam bawah sadar di tengah malam, itu sebenarnya alam bawah sadar kamu nggak off. Dia tuh kayak samudra Atlantik. Wah, gelombang-gelombangnya, karena penuh gudang itu. Ibarat gudang, kalau dibuka, gudangnya kotor tuh sudah ada tikus mati, ada kardus basah, kena tetesan air hujan misalkan. Wah, berantakan isi gudang. Jadi perlu kamu ketahui bahwa kualitas tidur tuh menggambarkan kejiwaan. Tanda keempat bahwa kamu tuh sudah perlu diterapi psikologis. Soal daya ingat. Mulai yang gampang lupa gitu. Gini ya, pikun itu wajarnya di masa-masa umur 50 tahun dan 60 tahun. Itu wajar pikun di usia-usia segitu. Tapi kalau usia 20-an, 30-an sudah mulai pikun, itu bukan pikun yang neurologis, tapi pikun yang psikologis sebenarnya. Akses memori kamu kacau. Kenapa? Karena penuh. Contoh ya, kamu punya laptop, itu memorinya udah kepenuhan. Misalkan laptop kamu itu harddisknya itu misalkan 500 GB ya. Ini kamu udah naruh file video, file skripsi segala macam itu, udah misalkan udah 400 GB, tinggal 100 GB, atau sudah tinggal 50 GB. Itu laptop kamu kan suka ngeheng lama loadingnya. Buka PowerPoint, buka Word, buka Excel, nggak bisa buka bareng-bareng lagi, lama. Harus buka satu-satu aja dulu. Buka Word ya buka Word aja, buka PowerPoint ya buka PowerPoint aja. Lama karena udah penuh. Begitu kamu beli harddisk yang 1 tera, pindah-pindahin semuanya, kosongin, itu laptopmu langsung sembuh, langsung kenceng lagi. Aksesnya cepat jadinya. Nah, akses memori kita juga akan terhambat. Loadingnya lama untuk ingat sesuatu, untuk konsentrasi, untuk daya ingat jadi lambat. Kalau kepenuhan gitu, ya. Tanda yang kelima bahwa kamu butuh terapi psikologis, yaitu ketika mood kamu itu alunan mood swing, kacau banget. Dari yang tadi ceria lagi seneng, tiba-tiba bisa yang kok kayak sendu ya, kok kayak pengen nangis ya, kok kayak kosong hampa ya. Jadi mood kamu tuh bisa berubah dengan cepat. Padahal baru aja happy ngakak-ngakak, bisa tiba-tiba yang udah parah di keramaian kamu kayak yang pengen nangis. Padahal lagi ngumpul sama temen-temen. Mood kamu tuh berubah dengan sangat cepat tanpa ada pemicu. Padahal nggak ada yang nyakitin, nggak ada yang lagi ngapa-ngapain gua. Perubahan mood yang sangat cepat. Wah, ini sudah harus benar-benar diterapi deh. Yang keenam, hal-hal yang sifatnya psikosomatik. Psikosomatik, migrain, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, nyeri head sakit. Nafsu makan itu juga psikosomatik loh ya. Ada yang makan tuh berlebihan, makan nggak kenyang-kenyang. Atau yang kebalikannya, ada orang yang sudah jarang merasa lapar. Dia kalau nggak lemes, nggak ngambang-ngambang, dia nggak makan. Jadi dia nggak pernah merasa lapar lagi. Tunggu udah rada ngambang, baru, ini gue perlu makan nih. Ada yang begitu loh. Psikosomatik. Nyeri-nyeri di badan, nggak enak di badan, badannya gampang capek, sering sakit belakangan, kekebalan tubuh turun. Kalau biasanya yang masih zaman-zaman masih bahagia, ya setahun paling sakit flu, demam paling setahun 2 kali 3 kali. Sekarang hampir tiap bulan flu, demam, karena emang gampang sakit, kekebalan tubuh turun karena udah nggak terlalu sebahagia dulu. Keanehan-keanehan pada tubuh, kayak gampang lelah. Ya itu sebenarnya dari jiwa.
Kita sering mendengar zaman-zaman SD, zaman-zaman saya SMP tuh sering mendengar mens sana in corpore sano kan. Kamu Google deh. Mens sana in corpore sano. Itu dulu, wah itu digaung-gaungkan. Artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya tuh gini loh. Kalau jiwa sehat, tubuh ikutan sehat. Jangan kebalik. Bukan karena tubuh sehat terus jiwa jadi sehat. Gara-gara jiwa sehat lah tubuh jadi sehat. Tahu nggak, banyak penyakit di badan tuh akarnya dari batin kita loh. Ya, gangguan di batin akan gangguan ke badan. Makanya kalau ada sakit apa-apa tuh di badan, jangan asumsinya medis aja. Ini jangan-jangan psikologis. Banyak loh orang-orang yang ikut training kami tuh penyakit badannya sembuh. Dia bilang, aduh sayang kenapa nggak dari dulu ikut training. Udah berobat kemana-mana habis sekian ya uang gajian habis untuk berobat doang. Ya karena emang dokter aja bilang 70% sampai 80% penyakit di badan itu akarnya dari pikiran dan perasaan, dari faktor psikologis gitu loh. Yang ketujuh, tanda bahwa Anda sudah perlu diterapi psikologis, yaitu soal negative thinking. Sangat gampang berburuk sangka pada siapapun. Trust issue, udah nggak gampang percaya orang lagi gitu. Ya ini masuk akal banget kan, kamu sering disakiti, ditipu, dihianati, dijatuhkan, nggak dihargai. Terlalu sering udah disakiti. Akhirnya apatis, menggeneralisir bahwa nggak ada orang benar. Apalagi kalau orang tua yang menyakiti. Saya pernah taruh di Instagram saya bikin postingan begini. Orang yang negatif thinking biasanya karena di masa kecil sering banget disakiti orang tua. Sehingga ada sugesti di alam bawah sadar dia, papa mamaku aja nyakitin aku kok, gimana orang lain? Papa mamaku aja nyakitin aku, apalagi orang lain. Sorry ya, wahai orang tua. Kalau anakmu udah nggak percaya sama kamu, dia juga nggak akan percaya pada dunianya. Ini ngeri banget. Kalau anakmu sudah berburuk sangka sama kamu, dia juga akan berburuk sangka pada semua orang. Pada dunianya dia juga akan berburuk sangka. Dia melihat dunia itu pakai kacamata hitam, gelap aja bawaannya, ngerti kan? Karena dia udah lihat kamu gelap, kamu menggelapkan hatinya, menyakiti hatinya. Calon suami istri ini ada masalah emosi, suka marah-marah dan keras, ada potensi kasar. Harus diterapi dulu. Mbak, mas, kamu jangan nikah dulu, terapi dulu. Ngaku langsung, mas, kenapa aku nggak dengar omongan mas kemarin ya? Emang akhirnya kami berantem terus. Ini masa-masa hamil aja kami berantem. Kasian si janin. Start 3 bulan dalam kandungan, janin sudah bisa merekam semua kesedihan. Mamanya sedih dia rekam, mamanya marah dia rekam. Makanya untuk menikah tuh perlu jiwa yang sehat gitu loh. Terapi dulu deh sampai sembuh. Jangan yang marah-marah tuh mau main kawin aja. Kamu yang sensitif mau kawin aja gitu. Orang punya masalah emosi jangan langsung menikah deh, ngeri loh. Kenapa? Nanti anakmu luka batin di masa janin, luka batin di masa balita. Khawatirnya dia tumbuh jadi orang yang negatif thinking, berburuk sangka. Karena di masa kecil dia sering disakiti, sehingga dia nggak mudah percaya orang lain di masa dewasa dia. Trust issue. Ya. Ini kalau saya nggak sampaikan, anak tuh blast. Ngalir aja gimana nanti, tahu-tahu nanti ngehang. Sorry ya. Sekarang tuh lagi ngetren orang yang tahu-tahu ngehang aja. Tahu-tahu udah nggak bisa kerja aja. Karena dia mengabaikan. Bukan mengabaikan, karena dia juga nggak tahu. 7 tanda ini dia juga nggak tahu. Kita tuh edukasi psikologis sangat minim loh. Sangat minim. Yang kita tahu apa? Hari ini makan apa? Ini baju udah kusam, harus beli lagi. Yang kita tahu cuman ya sandang, pangan, papan. Tapi batin ini kita nggak pikirin. Tahu ngeheng aja. Banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang bawa keluarganya, mas dulunya dia orang itu produktif loh. Belakang kami juga bingung, tiba-tiba yang cuma di kamar aja ngurung diri, nggak mau mandi. Padahal kami juga kaget ada apa ini. Karena udah 7 tanda itu dia nggak ngeh atau dia tahu tapi dia abaikan. Kamu saya sarankan ikut training deh. Kamu follow Instagram saya, selalu di highlight, di sorotan, ada tulisan jadwal. Kamu lihat di kota di mana, ikut training nggak mahal mas, mbak, nggak mahal. Lebih mahal yang kamu tiap minggu nonton, makan-makan di mall, lebih mahal itu. Jadi, utamakan jiwa. Jiwa itu penting. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Sukses ya, bahagia ya. Pekalah pada jiwamu. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal,
WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat. Ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.